Rasa apa? Cheers. Cheese. My dear ladies and gents, welcome back to Yesi Talks. I share loves and good vibes video to you all. Halo ladies and gents, kembali lagi bersama aku Yesi. Kali ini di vlog ini aku mau ngebahas topik mengenai how to stay pure in your relationship. Alasan aku mengangkat topik ini dikarenakan pada vlog aku sebelumnya, jika kalian belum tonton, vlog aku berjudul Is Virginity Important for Marriage? Kalian bisa tonton pada link di atas. Di situ ada beberapa viewer yang message ke aku. Mereka tanya, kalau menurut aku sendiri dari sudut pandangku, virginity itu penting gak sih? Karena pada vlog itu aku lebih banyak ngebahas sudut pandang dari orang lain. Beberapa hari terakhir aku tuh sempat berpikir kalau aku buat vlog ini sendirian itu sama aja dengan vlog-vlog aku sebelumnya. Maka aku pikir kenapa nggak aku coba aja ajak pasanganku sendiri ya kan. Jadi kalian bisa saksiin langsung gimana testimoni aku berhubungan dengan pasangan aku, bagaimana kami menjaga kekudusan hubungan kami. Langsung aja aku panggil pasanganku. Hai. Ini udah belum sih? Udah. Oh, udah rekam ya? Oh, udah. Hai. Kenalin diri kamu dong. Iya. Aku, saya, atau gua? Ya aku aja lah. Oh, aku aja. Aku yang awal. Dan senang berkenalan dengan kalian ya. Semoga apa yang kita akan bagikan saat ini itu bisa bermanfaat dan jadi berkat buat kalian. Amin. Kamu udah tonton belum video aku sebelumnya yang Is Virginity Important for Marriage? Udah. Udah. Terus dari sudut pandang kamu pribadi nih sebagai seorang pria, virginity itu penting gak sih? Kalau menurut aku penting. Cuma memang video kemarin itu, video yang kamu itu karena mungkin belum ada sudut pandangmu ya. Jadi aku pun ya sebagai seorang yang melihat dari berbagai perspektif, itu bisa jadi gini, bisa jadi seseorang menganggap kamu tuh menyetujui bahwa hubungan seks sebelum menikah itu boleh gitu kan. Bisa jadi karena kan kita lihat dari berbagai perspektif ya. Jadi aku rasa sih memang penting banget sih Makanya video ini kita untuk bikin dibuat. video ini. Menurut aku pribadi nih saya ya, kalau kita mau menjaga kekudusan sebuah hubungan, itu tuh kita perlu tahu dulu apa sih fondasi hubungan itu sendiri ya kan. Karena jujur aja aku pribadi itu tuh nggak mau berpacaran sama orang yang aku lihat dia itu nggak jelas tujuan hidupnya apa, terus hubungan kita mau dibawa ke arah kemana tuh dia nggak tahu. Udah gitu juga kalau aku lihat hubungan itu nggak akan mungkin bisa sampai ke pernikahan, itu aku juga nggak mau berpacaran sama dia. Oh, akhirnya terjawab ya. Ternyata waktu awal hubungan kita, kecurigaanku selama ini tuh ternyata emang bener. Wah, memang dia ini tipe orang yang nggak sembarangan dalam membangun sebuah hubungan. Kalau menurut kamu sendiri motif dalam suatu hubungan itu gimana? Kalau aku pribadi, motif itu penting banget ya, karena itu akan menentukan tujuan hubungan itu sendiri gitu kan. Nah, kami berdua ini pemikirannya sama, prinsip kita sama. Kita juga orang yang, saya juga orang yang nggak suka kalau hubungan itu nggak jelas. Dan karena prinsip kita sama, jadi ibaratkan burung sejenis itu terbang bersama, itu emang benar. Tapi tidak selalu juga bahwa burung sejenis itu terbang bersama cocok untuk orang-orang yang tidak berjodoh. Artinya tetap ada campur tangan Tuhan dalam sebuah hubungan sampai sebuah hubungan itu bisa berhasil. Kalau tidak ada campur tangan Tuhan, pasti hubungan itu akan berantakan. Ya. Kamu sendiri motif kamu waktu memilih aku jadi pasangan kamu tuh apa? Nah, motif aku sendiri pribadi yang kita mau bahas sekarang, saya akan sampaikan dengan pengalaman pribadi saya sendiri mengenai motif sendiri. Waktu itu saya punya dasar itu adalah kriteria. Artinya saya mau bangun hubungan itu dengan orang yang seperti ini dan harus sesuai dengan kriteria saya A sampai Z seperti itu kan. Tapi itu salah. Banyak hubungan yang saya bangun itu seringkali gagal. Dan ketika justru saya baru membangun sebuah hubungan yang dimana motifnya itu adalah Yesus, baru hubungan ini berhasil. Kenapa? Karena kita harus sadar bahwa pernikahan dan juga hari Sabat itu adalah dua lembaga yang diciptakan Tuhan. Jadi nggak bisa kita menggunakan motif-motif lain. Kalau motif kita bukanlah
berfondasikan Yesus, maka hubungan apapun yang dibangun itu nggak akan berhasil dengan baik. Makanya nggak heran kalau kita melihat kayak ada orang kawin cerai, ada orang yang akhirnya punya istri lebih dari satu, ya kan? Di luar nikah. Nah, kamu kira-kira pengalaman apa lagi yang pernah kamu tahu? Ya, contohnya kayak banyak sih orang-orang di sekitarmu, orang-orang muda yang banyak orang yang hamil di luar nikah gitu ya. Dan yang aku lihat mereka, meskipun mereka membawa pernikahan mereka, membawa hubungan mereka itu akhirnya ke pernikahan karena didasarkan oleh accident seperti itu, pernikahan mereka pun akhirnya gagal gitu juga kan. Karena mungkin motif mereka saat membawa hubungan itu ke pernikahan bukan berdasarkan motif Tuhan. Iya. Bukan sesuai dengan keinginan Tuhan. Iya, benar banget sih. Memang ketika motifnya itu bukan diawali Tuhan, ya mereka tuh biasanya itu akan coba-coba apa pasangannya itu bermanfaat atau enggak, atau mungkin mereka penasaran gitu loh. Jadi kan memang kita orang muda ini kan rasa penasarannya besar ya. Jadi karena rasa penasarannya besar, tidak heran kalau kita tidak menggunakan Tuhan sebagai fondasi, ya kita akan coba-coba pada sebuah hubungan. Itu juga akan take advantage gitu kan. Iya. Cuma mau ngambil keuntungan doang. Apa nih kira-kira dari pasangan gue, mau itu mau apakah itu uangnya, apakah itu keperawanannya, ya kan, tubuhnya. Pokoknya sebisa mungkin mereka menarik hal-hal menguntungkan dari pasangannya. Iya, mungkin juga popularitasnya, ya kan. Tapi jika motif kita adalah Tuhan, kita menjadikan Tuhan sebagai fondasi dalam hubungan, nah maka kedua pasangan itu akan menjadi saling menolong. Dan itulah yang Tuhan rencanakan. Seharusnya kedua pasangan itu bisa menjadi penolong dan menjadi berkat satu sama lain. Kayak tadi kan ya sayang ya, menurut pengalaman orang-orang sekitar aku, itu mereka jadi salah-salahan. Kenapa sih dari pihaknya keluarganya si pria ya? Kenapa kamu bisa sama dia? Dia berarti wanita yang nggak bener tuh, bisa sampai hamil di luar nikah gitu kan. Jadi si wanitanya jadi korban, ya kan? Terus kadang juga dari sisi keluarga wanita, wah dia pria yang nggak baik nih, sampai anak gue kebobolan gitu, sampai anak gue lah hamil gitu kan. Nyalain yang si pihak pria. Nah sebenarnya itu sendiri tuh sebenarnya tanggung jawab siapa sih? Menjaga kekudusan hubungan. Lucu juga ya, karena kalau dipikir-pikir, karena kayak salah-salahan kan kita jadi nggak tahu ya siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab menjaga kekudusan hubungan itu sendiri. Iya. Nah, kamu pernah ingat nggak ada lagu kayak ini? Mau dibawa kemana hubungan kita? Itu kan kayak pasti jadi kayak gitu ya. Iya benar juga ya, kan lagu itu juga diciptain karena memang itu berdasarkan memang kisah nyata ya. Dan itu terjadi bukan hanya orang muda, bahkan orang-orang yang tidak muda lagi juga banyak yang mengalami itu. Ada soal masalah kekudusan hubungan ya. Untuk menjaganya ini kita bisa ilustrasikan dengan sebuah jembatan. Sebuah jembatan itu membutuhkan dua fondasi yang kokoh. Dan kalau kedua jembatan ini tidak memiliki dua fondasi yang kokoh, biasanya jembatan itu akan mudah runtuh. Nah, kalau seandainya kita mau memberatkan kepada pria gitu ya, berarti dari kedua sisi ini, kalau pria yang lebih kuat, otomatis wanitanya lemah, ya kan? Nah kalau begitu wanita yang lemah, otomatis jembatannya tetap ambruk. Apapun alasannya, ya tetap ambruk, bener gak? Kan kita kan butuh kedua sisi yang kuat. Kalau kedua sisinya yang kuat, baru jembatan ini tidak runtuh. Tapi kalau sebelah sisi yang kuat dan sebelah sisi yang lemah, menurut kamu? Jomplang. Ya udah jomplang kan, pasti kan runtuh kan. Nah itu kan jembatan itu ibaratkan komunikasi hubungan kita dengan Tuhan juga seperti itu. Jadi kita menjaga supaya kedua pasangan, kita ibaratkan kami berdua lah ya. Nah kami berdua berusaha untuk menjaga supaya kedua sisi ini tetap terjaga dan jembatan ini tidak akan runtuh. Jadi pria dan wanita punya tanggung jawab yang sama besar. Jadi saya sebagai pria harus bisa menjaga supaya hubungan kami tetap layak di hadapan Tuhan. Kamu juga sebagai wanita sama kan? Ya, kita berdua punya beban yang sama. Kita sama-sama mengusahakan supaya hubungan ini tuh tetap layak di hadapan Tuhan. Jadi udah jelas ya ladies and gents, kalau tanggung jawab setiap pasangan
untuk menjaga kekudusan hubungan mereka, bukan hanya si ceweknya aja atau si cowoknya aja gitu ya. Benar banget. Oke, selanjutnya nih sayang, ini yang paling banyak banget ditanya-tanya sama orang. Kira-kira batasan dalam berpacaran itu sampai mana gitu loh? Banyak nih yang nanya, kamu paham gak sih maksudnya? Iya. Maksudnya gini, ada yang ngomong, boleh nggak sih kiss kening, boleh nggak sih berpelukan, boleh nggak sih, sebenarnya batasannya tuh maksimal sampai mana? Banyak yang nanya kayak gitu tuh. Itu jawabnya gimana tuh? Iya, itu sih yang sering terjadi ya. Malah ini yang lebih lucu lagi. Kan ada batasan juga, orang tua kasih tahu nggak boleh pacaran di gelap-gelapan. Iya, emang bener, nggak pacaran di gelap-gelapan. Nah, jadi pacarnya tuh terang-terangan di depan umum, pokoknya terang lah kondisinya. Tapi di situ mereka cuma itu tuh kayak gini, itu fotonya kayak gini. Mana kayak gini muka aku? Bukan, dan itu apa sih fotonya, nanti aku edit. Nah, fotonya kayak gini nih. Nah, nih. Seringkali tuh orang tuh berpikir kalau dalam batasan berpacaran, orang berpikirnya, orang muda ya, termasuk kami orang muda ini, jadi biar kalian tahu ya, kami ini berusaha keras supaya video ini tuh boleh boleh Sampai jadi gitu ya? karena banyak Hambatan-hambatan. hambatan yang harus kita hadapin, dan itu cukup menguras kesabaran dia, bukan aku. Jadi bisa masalah batasan itu, seringkali orang muda itu ketika dikasih tahu batasannya nggak boleh gini, nggak boleh gitu, yang mereka pikirkan adalah mencapai batasan. Misalnya gini, misalkan ada yang ngasih tahu orang tua, kamu pokoknya nggak boleh ciuman bibir. Oh, kalau gitu cuman kening boleh ya, cuman pipis ya, seluruh muka boleh kecuali bibir, jangan gitu kan. Jadi ya kalau maksimalnya dia ke 10, kalau bisa kita sampai 9 gitu kan. 11, malah 9,9 gitu. Jadi kalau orang tua bilang batasannya itu sampai 10, kita orang muda ngakalin tuh biasanya, ya kan? Sampai 9,9. Iya. Jadi nggak nyampe 10 gitu. Nah, itu yang sudah terjadi. Nah, yang sebenarnya yang harus dipahami oleh semua orang muda, termasuk kami juga masih belajar. Jadi jadi dalam sebuah hubungan itu kita nggak bicara soal batasan, kita bicara soal hubungan yang akan dibangun itu sesungguhnya akan mengarah ke rumah tangga. Jadi orang tuh membangun sebuah hubungan berpacaran itu bukan untuk dapat enak-enaknya aja gitu loh, bukan untuk hanya sekedar puas-puasin gimana rasa nafsu masa muda itu terpuaskan, bukan seperti itu. Ini yang saya lihat, ada kemungkinan juga justru orang-orang muda di Indonesia bahkan sangat kurang pemahamannya tentang rumah tangga, termasuk saya juga salah satu korban. Akhirnya salah memahami bahwa dulu berpikir pacaran itu adalah untuk gaya-gayaan, pacaran untuk gengsi-gengsian, dan ya dengan berbagai macam alasan lah. Malu jomblo gitu ya? Malu jomblo gitu. Jadi para jomblo jangan malu. Jadi kalau aku dulu ya, aku punya prinsip ini sayang. Aku nggak mau, benar stay single until you meet the right one gitu. Jadi kalau bisa single aja. Kenapa kita harus malu single? Ya kan, single itu bukan berarti kita nggak laku, tapi karena kita mempunyai prinsip-prinsip gitu ya. Jadi betul, memegang teguh prinsip-prinsip sehingga ketika kita memutuskan untuk pacaran, orang itu benar-benar orang yang layak untuk kita ajak bersama menuju ke pernikahan. Kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu pengen gitu cepet dewasa, ya kan, biar bisa pacaran yang enak-enak gitu. cuma orang-orang yang justru pikirannya udah dewasa nggak berpikir begitu.
Justru kalau seorang, ini kita ambil contoh saya aja ya, saya pria gitu kan. Ketika saya sudah memiliki pemikiran yang dewasa, justru saya nggak akan berpikir untuk enak-enak sama pasangan saya. Jadi saya nggak akan berpikir apa ya, ciuman udah pernah, terus apalagi yang belum gitu kan. Explore. Apalagi yang mau saya eksplor, saya udah dewasa gitu kan, saya pengen eksplor dong. Kemarin waktu masih anak kecil pacarnya baru ciuman-ciuman, lalu kalau gitu udah dewasa sekarang mau apa lagi gitu kan. Nah justru kalau seorang pria pemikirannya udah dewasa, dia akan berpikir ke arah rumah tangga. Dia akan berpikir bagaimana caranya dia akan bertanggung jawab membawa hubungan itu menuju ke arah rumah tangga. Dia akan memikirkan menikahkan, dia akan memikir menikah dengan wanita yang dia cintai, seperti itu. Nah itulah yang terjadi di saya. Jadi saya kalau misalkan ada orang pacaran terus si ceweknya itu ngomongin soal kapan nih sayang kita nikah, terus cowoknya bilang udah kita jalanin dulu, ini dulu apa namanya, lihat nanti segala macam, itu harus segera diputusin aja gitu ya. Ini dia. Iya bener. Karena itu tandanya cowok itu apa? Kalau seorang wanita udah bertanya seperti tadi, nah seorang pria harus bersyukur kalau wanitamu sudah menanyakan hal tadi. Itu berarti wanitamu berpikiran dewasa dan wanitamu memikirkan masa depan hubungan kalian, seperti itu. Tapi kalau misalnya wanitanya nggak nanya-nanyain kapan dinikahin, ya kan, nah itu ya berarti wanitanya juga nggak serius gitu kan. Berarti nggak ada ya sayang ya kalau kayak pacaran untuk have fun doang gitu, kayak untuk have fun, kalau untuk kayak biar nanti gue ada teman untuk balik pulang kerja gitu kan, gak ada teman gitu. Yang penting gak ada teman aja. Buat kondangan gitu. Oh. Iya, ya memang pasangan kalian itu bukanlah tempat pelampiasan. Tuhan memberikan kesempatan kita untuk berpacaran, itu akan mengarahnya ke rumah tangga. Seperti itu. Aku juga mau share sama kalian, ini itu adalah prinsip-prinsipku untuk aku juga menjaga kekudusan diriku sendiri ketika aku memulai suatu hubungan. Nah, ketika aku memulai suatu hubungan itu, aku harus memastikan bahwa seorang pria yang ingin deketin aku, ya ini belum pacaran ya. Kalau ada seorang pria yang ingin deketin aku alias PDKT gitu ya, dia tuh harus datang ke rumahku. Bukannya kalau datang ke rumah itu harus sudah langsung ngelamar ya, bukan ya. Cuman memang itu menurut aku itu suatu tanda kalau pria itu tuh ingin serius sama aku gitu. Jadi bukannya cuma pengen pacaran main-main. Kalau cuma kayak lewat chatting-chattingan atau ketemu-ketemu di luar, aku nggak mau sayang kayak gitu. Makanya waktu itu dia nih tuh langsung datang ke rumahku, terus langsung ketemu sama keluargaku, ketemu sama mamaku, adik-adikku. Nah dari situ aku melihat, oh berarti pria ini tuh sungguh-sungguh, kalau cuma kayak mau main-main doang sama aku gitu. Terus yang kedua lagi, aku tuh nggak pernah boleh dan nggak pernah mau juga sih untuk keluar malam-malam di atas jam 10. Jadi kalau bisa sebelum jam 10 itu udah sampai di rumah. Dan juga sebelum pergi dari rumah itu kita harus izin dulu, mamaku harus tahu aku perginya sama siapa, ya kan? Iya. Sama siapa, terus mau kemana, kayak gitu. Ketika kita akan menjalin sebuah hubungan yang serius, bukan hanya bicara soal masalah rumah tangga kita berdua, tapi ini juga bicara tentang dua keluarga yang akan dipersatukan. Berarti udah clear ya, ladies and gents. Jadi kita tuh sebenarnya nggak perlu pusing-pusing mengenai batasan-batasannya. Tapi kita harus pusing dengan hubungan berpacaran itu tujuannya untuk menikah. Kalau bukan tujuan untuk menikah, ya kita harus urungkan aja niat kita. Menjawab dengan pertanyaan di vlog sebelumnya, so is virginity important? Ya, itu pasti sangat penting ya. Itu penting untuk wanita, penting untuk pria pun juga penting. Seorang pria ingin membawa hubungannya ke jenjang pernikahan itu nggak boleh melakukan seks before marriage. Juga wanitanya seperti itu juga. Agar apa? Agar hubungan yang mereka bawa itu layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ada pertanyaan kayak gini nih, jadi muncul pertanyaan, bagaimana jika orang yang udah pernah gagal dalam menjaga kekudusan sebuah hubungan?